Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Muhyiddin Muhammad Jailani. Saya mahasiswa semester 1 di Akademi Sekretari Manajemen Insulindo Bekasi. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang capacity building, definisi, tujuan, dan contoh kegiatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya yang bernama Taufik Hidayat, NIM 0982211300024, Prodi Informasi Teknologi, dan untuk saya sendiri Muhyiddin Muhammad Jailani, Prodi Manajemen Perusahaan. Presentasi ini dibuat untuk tugas pertemuan 12 mata kuliah manajemen pengembangan kepribadian, dosen Bapak Nurmudin. Oke, next, selanjutnya definisi kapasitas menurut ahli. Menurut CES tahun 2001 halaman P355, definisi kapasitas dalam konteks manajemen operasi sebaiknya didefinisikan sebagai the amount of resource input available relative to output requirement over a particular period of time. Berdasarkan definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam kerangka waktu tertentu. Kemudian menurut Hilton, Maher, dan Shelto tahun 2003, kapasitas adalah ukuran dari kemampuan proses produksi dalam mengubah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu produk atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen. Next. Silakan dilanjutkan, Mas Taufik. Baik, di sini saya mau menjelaskan yang melanjutkan yang tadi. Istilah kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan. Dalam pengertian yang lebih jelas, yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka yang panjang. Kemudian pengembangan kapasitas atau capacity development adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat atau community development. Istilah pengembangan kapasitas telah digunakan sejak tahun 1990-an oleh negara-negara donor untuk memperbaiki kapasitas negara partner, negara yang mendapatkan bantuan. Untuk memahami konsep pengembangan kapasitas, kita terlebih dahulu perlu memahami pengertian kapasitas. Kebanyakan literatur mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melakukan sesuatu. UNDP mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan. Next. Oke, sekarang kita bahas apa sih itu capacity building. Capacity building, istilah dalam bahasa Indonesia yaitu pengembangan kapasitas.
United Nations Development Program atau UNDP mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi esensial, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan. 2. Mengerti dan menangani kebutuhan pengembangan diri mereka dalam suatu lingkungan yang lebih luas secara berkelanjutan. SIDA tahun 2000. Selain itu, menurut Yeremias T. Keban tahun 1999 halaman 75, lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Silakan next. Oke, Menurut Bron Rainer Pahodol tahun 2005 mendefinisikan capacity building is a process that increases the ability of organization or system to meet its stated goals and objectives. Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi, atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. United National Development Program atau UNDP mendefinisikan pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dialami oleh individu, kelompok, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka agar dapat 1. Melaksanakan fungsi-fungsi esensial, memecahkan, menetapkan, dan mencapai tujuan. Yang nomor 2, mengerti dan menangani kebutuhan pengembangan diri mereka dalam lingkungan yang lebih luas secara berkelanjutan. Selain itu, Yeremias lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. Oke, saya akan sampaikan kesimpulan apa itu capacity building atau pengembangan kapasitas. Jadi kesimpulannya adalah pengertian capacity building adalah pembangunan keterampilan atau skills dan kemampuan atau capabilities seperti kepemimpinan, manajemen keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. Contoh penerapan capacity building adalah membangun keberdayaan ekonomi rakyat yang mencakup 1. Kelembagaan, 2. Pendanaan, 3. Pelayanan. Di samping itu, masalah internal yang harus dihadapi adalah masalah efisiensi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan teknologi. Itulah kesimpulan dari capacity building dan contoh capacity building. Capacity building adalah peningkatan kemampuan, keterampilan, dan attitude pegawai sehingga efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran target kinerja. Adapun bentuk-bentuk dari kegiatan capacity building adalah kegiatan yang dilakukan di alam terbuka seperti outbound atau family gathering atau workshop training, yang dimana di dalam acara tersebut para pesertanya akan dilatih fisiknya, mental, dan disiplin untuk dapat menghadapi berbagai rintangan dan dilatih
untuk mencari solusinya, serta dilatih agar bisa bekerja sama dengan tim atau teamwork. Adapun rintangan-rintangan itu sebenarnya adalah merupakan suatu latihan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang dimana dalam kehidupan kita juga sering terjadi. Jadi, pada intinya kita dilatih untuk dapat mencari jalan keluar apabila diri kita mengalami berbagai persoalan baik di lembaga organisasi, pemerintahan, sekolah, perusahaan, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itulah kenapa tujuan capacity building ini sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah organisasi baik dalam internal maupun eksternal. Jadi menurut saya cukup tentang pengertian tadi sudah dijelaskan di definisi awal menurut para ahli. Kemudian contoh-contoh kegiatan capacity building sudah dijelaskan juga. Dan tujuan capacity building itu apa sudah dijelaskan juga. Ya, semoga presentasi saya dan Mas Taufik bermanfaat buat para pendengar dan rekan-rekan sekalian, dapat menjadi sebuah referensi sehingga para pendengar atau pembaca dapat mengerti lebih lanjut tentang apa itu capacity building. Sekian, terima kasih dari saya Muhyiddin Muhammad Jailani dan rekan saya Mas Taufik Hidayat. Disiarkan langsung dari Cikarang dan Mas Taufik sendiri sedang di Pangandaran tepatnya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya Kang. Amin ya Allah. Amin. Oke, terima kasih Mas Taufik, silakan ditutup Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Anda semua.